Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Adibah Yahya selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya. Adapun video ini kami dedikasikan sebagai pemenuhan tugas dengan judul biaya bahan baku. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Adapun anggota kelompok kami, Intan Aprilia sebagai pemateri 1, Ayu Kartika sebagai pemateri 2, Mutia Usnita sebagai pemateri 3, Febiola Siska sebagai pemateri 4, Amanda Widyastuti sebagai pemateri 5, dan terakhir Desinta Sari sebagai pemateri 6. Saya Intan Aprilia Sophia Tunisa. Di sini saya akan menjelaskan materi 1, yaitu pengertian bahan baku dan biaya bahan baku. Bahan baku atau raw material adalah bahan yang digunakan dalam membuat produk, di mana bahan tersebut secara menyeluruh kegiatan pada produk jadinya atau merupakan bagian terbesar dari bentuk barang. Selanjutnya, biaya bahan baku atau raw material cost adalah seluruh biaya untuk memperoleh sampai dengan bahan siap untuk digunakan yang meliputi harga bahan, ongkos angkut, dan penyimpanan. Selanjutnya, unsur biaya yang membentuk harga pokok, yaitu ada 5 poin. Yang pertama, sistem pembelian. Yang kedua, prosedur permintaan pembelian bahan baku. Yang ketiga, prosedur order pembelian. Yang keempat, prosedur penerimaan bahan baku. Yang kelima, prosedur pencatatan penerimaan bahan baku di bagian gudang. Baik, saya Ayu Kartika Agustin sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli. Semua biaya yang terjadi untuk memperoleh bahan baku dan untuk menetapkannya dalam keadaan siap untuk diolah merupakan unsur harga pokok bahan baku yang dibeli. Harga pokok bahan baku tidak hanya berupa harga yang tercantum dalam faktur pembelian saja. Harga pokok bahan baku terdiri dari harga beli ditambah dengan biaya-biaya pembelian dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku tersebut dalam keadaan siap untuk diolah. Nah, dalam hal ini seringkali di dalam pembelian bahan baku, perusahaan membayar biaya angkutan untuk berbagai macam bahan baku yang dibeli. Mungkin ketika perusahaan membeli bahan baku tidak hanya satu, bisa berupa produk A, produk B, maka nanti bisa kita hitung masing-masing dari produk tersebut sesuai dengan biaya angkutannya. Dan perlakuan terhadap biaya angkutan ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu biaya angkutan yang diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku, dan yang kedua biaya angkutan tidak diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, tetapi sebagai unsur BOP. Nah, selanjutnya kita akan membahas biaya angkutan sebagai tambahan harga pokok bahan baku dengan contoh perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku. Diketahui di dalam slide terdapat biaya angkutan sebesar 300.000 dengan kuantitas yang dibeli itu ada jenis produk bahan baku A, bahan baku B, dan bahan baku C dengan jumlah pembelian masing-masing 400, 350, dan 50. Dari keseluruhan pembelian ini kita dapat jumlah dengan kuantitas yang kita dapat dengan total 800. Setelah itu kita buat persentasenya, yaitu dengan membagi 400 dengan 800 lalu dikali 100% dengan jumlah hasil sebesar 50%. Langkah berikutnya kita kalikan 50% tersebut dengan biaya angkutan sebesar 300.000, maka kita dapatkan alokasi biaya angkutan sebesar 150.000. Cara tersebut bisa kita ulang untuk produk bahan baku selanjutnya, yaitu bahan baku B dan C. Setelah semua selesai, kita jumlahkan dengan total akhir yang didapat sebesar Rp300.000. Selanjutnya dengan contoh kedua, yaitu jika biaya angkut bahan baku ditambah harga pokok bahan baku dengan memakai perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli. Dalam tabel tersebut diketahui biaya angkutnya sebesar 48.000 dan masing-masing dari harga faktur dari bahan baku A, B, C, dan D yang dapat kita jumlah dengan total 600.000. Setelah itu keduanya akan kita bagi dan didapat biaya angkut sebesar 0,08 rupiah. Kemudian 0,08 ini kita kali dengan harga faktur lagi, maka didapat biaya angkut sebesar 8.000, 12.000, 18.000, dan 10.000 rupiah. Dan terakhir dapat kita jumlah dengan harga pokok bahan baku sehingga total yang didapat adalah 648.000 rupiah.
Biaya angkutan dibebankan kepada bahan baku atas dasar tarif ditentukan di muka. Berikut jurnal pembebanan biaya angkutan kepada bahan baku yang dibeli atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Persediaan bahan baku masuk ke dalam debit dan biaya angkutan masuk ke dalam kredit. Kedua, pencatatan biaya angkutan sesungguhnya dikeluarkan. Ada biaya angkutan masuk ke dalam debit dan kas masuk ke dalam kredit. Apabila akhir periode akuntansi dalam rekening biaya akuntan terdapat selisih biaya angkutan yang dibebankan atas dasar tarif dengan biaya angkutan yang sesungguhnya terjadi yang jumlahnya material, maka selisih tersebut dibagikan ke rekening persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan produk jadi, dan harga pokok penjualan. Berikut jurnalnya. Ada persediaan bahan baku masuk ke dalam debit, persediaan barang dalam proses masuk ke dalam debit, persediaan produk jadi masuk ke dalam debit, harga pokok penjualan masuk ke dalam debit, biaya angkutan masuk ke dalam kredit. Ini ada contoh dari biaya angkutan dibebankan kepada bahan baku atas dasar tarif ditentukan di muka. Di sini sudah ada biaya angkutan sebesar 2.500.000 dan di sini di dalam kolom ada 3 jenis bahan baku A, B, C. Kolom pertama ada kilogram. Kilogram A 25.000, B 15.000, C 10.000. Totalnya jadi 50.000. Dan kemudian ada harga faktur di kolom kedua. Bahan baku A 5 juta, bahan baku B 4.500.000, bahan baku C 4 juta. Totalnya jadi 13.500.000. Kemudian di kolom ketiga ada biaya angkutan dibebankan berdasarkan tarif. Cara menghitung kolom ketiga ini yaitu dengan cara kolom pertama dikali 50. Dari mana 50 ini? 50 rupiah tersebut adalah tarif dari 2.500.000 yaitu biaya angkutan dibagi total dari kilogram yaitu 50.000. Jadi 2.500.000 dibagi 50.000 sama dengan 50 rupiah. Jadi di kolom ketiga, kolom pertama dikali 50 rupiah yaitu bahan baku A 25.000 dikali 50 sama dengan 1.250.000. Kemudian bahan baku B 15.000 dikali 50 rupiah sama dengan 750. Bahan baku C 10.000 dikali 50 rupiah sama dengan 500.000. Dan total semuanya adalah 2.500.000. Kemudian di kolom keempat ada harga pokok bahan baku. Di kolom keempat ini cara menentukannya yaitu kolom kedua ditambah kolom ketiga. Kolom kedua ada dari bahan baku A 5 juta ditambah kolom ketiga dari bahan baku A 1.250.000 sama dengan totalnya jadi 6.250.000. Begitupun seterusnya. Totalnya menjadi 16 juta. Berikut ada jurnal jika biaya angkutan sesungguhnya 2.400.000. Pertama, jurnal pembelian persediaan bahan baku sejumlah 13.500.000 masuk ke dalam debit dan utang dagang sejumlah 13.500.000 masuk ke dalam kredit. Kedua, pembebanan biaya angkutan persediaan bahan baku sejumlah 2.500.000 masuk ke dalam debit dan biaya angkutan sejumlah 2.500.000 masuk ke dalam kredit. Kemudian ada pembebanan biaya angkutan sesungguhnya. Biaya angkutan sejumlah 2.400.000 masuk ke dalam debit dan kas sejumlah 2.400.000 masuk ke dalam kredit. Kemudian ada selisih biaya angkutan. Biaya angkutan sebesar 100.000 masuk ke dalam debit, harga pokok penjualan masuk ke dalam kredit. Selanjutnya yaitu metode pencatatan bahan baku. Ada macam metode pencatatan bahan baku. Untuk metode yang pertama yaitu metode fisik. Nah, dalam metode ini pembelian bahan baku yang dicatat sedang mutasi. Nah, berkurangnya bahan yang tidak dicatat untuk mengetahui bahan baku yang diperoleh harus menghitung dulu persediaan bahan baku di gudang pada akhir periode akuntansi. Untuk metode yang kedua yaitu metode mutasi persediaan. Dalam metode ini, setiap pembelian dan mutasi bahan baku
itu dicatat secara terus-menerus dalam kartu persediaan. Adapun pencatatan metode fisik atau periodik. Nah, ketika pembelian secara tunai atau kredit, maka bisa dicatat dengan persediaan bahan baku pada debit dan kas atau utang usaha pada kredit. Contohnya, pembelian bahan baku dicatat di debit sebesar Rp110.000, biaya angkutan dicatat di debit sebesar Rp5.000, dan kas dicatat di bagian kredit sebesar Rp115.000. Adapun pencatatan pada metode mutasi persediaan atau perpetual. Nah, ketika pembelian secara tunai atau kredit, maka bisa dicatat dengan persediaan bahan baku di debit, kas atau utang usaha pada bagian kredit. Sebagai contoh, pembelian bahan baku Rp115.000 dicatat di debit dan kas Rp115.000 dicatat di kredit. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metode perhitungan bahan baku. Metode penilaian harga pokok bahan yang digunakan dan penilaian harga pokok persediaan banyak ditentukan oleh frekuensi pembelian bahan baku dan harga beli yang berbeda-beda. Nah, untuk mengatasi hal itu, maka digunakanlah metode-metode berikut. Yang pertama, yaitu metode harga rata-rata. Kedua, yaitu metode FIFO atau first in, first out. Untuk yang ketiga, ada metode LIFO, yaitu last in, first out. Ada metode harga pasar. Untuk yang terakhir, kelima, yaitu metode harga standar. Pengertian metode FIFO atau first in, first out. Metode ini didasarkan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang pertama masuk ke dalam gudang digunakan untuk menentukan harga pokok bahan baku yang pertama kali dipakai. Lalu disusul dengan harga perolehan persatuan yang masuk berikutnya. Lebih memahami metode-metode yang sudah disebutkan, berikut ini adalah contoh soal yang sudah tertara pada materi. Pertanyaannya, berapa jumlah dan nilai bahan langsung yang dikirim ke pabrik dan tersisa di gudang? Berikut ini cara pengerjaan soal menggunakan metode FIFO. Nah, untuk kesimpulannya, bahan langsung yang dikirim ke pabrik berjumlah 2.400 satuan, sedangkan yang tersisa di gudang berjumlah 2.000 satuan. Kemudian, untuk nilai, bahan langsung yang dikirim ke pabrik bernilai Rp15.600.000, sedangkan yang tersisa di gudang bernilai Rp17.200.000. Adapun untuk totalnya dari sisi jumlah adalah 4.400 satuan, sedangkan dari nilainya sebesar Rp32.800.000. Selanjutnya, tentang pengertian metode harga rata-rata. Metode ini didasarkan bahwa bahan yang dipakai, bahan baku yang ada di gudang, itu dihitung harga pokok rata-ratanya dengan cara membagi total harga pokok dengan jumlah satuannya. Berikut ini bagaimana cara pengerjaan soal menggunakan metode harga rata-rata. Baik, selanjutnya ada metode LIFO. Metode ini didasarkan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang terakhir masuk dalam persediaan gudang dipakai untuk menentukan harga pokok bahan baku yang pertama kali dipakai dalam produksi. Dari contoh di atas, kesimpulannya, bahan langsung yang dikirim ke pabrik, jumlah satuannya 2.400, nilai rupiahnya 16.800, tersisa di gudangnya itu dapat 2.000 dan 16.000, jadi jumlahnya di kolom jumlah satuan itu ada 4.400 dan di kolom nilai rupiahnya itu ada 32.800. Baik, selanjutnya ada metode harga pasar. Dalam metode ini, semua bahan langsung yang ada dalam persediaan di gudang harganya sama, yaitu harga pasar atau harga pembelian terakhir. Dari gambar di atas, kesimpulannya, bahan langsung yang dikirim ke pabrik, jumlah satuannya ada 2.400, nilai rupiahnya ada 19.200, tersisa di gudangnya ada 2.000 dan 13.600. Jadi jumlah dari kolom jumlah satuannya itu ada 4.400 dan di kolom nilai rupiahnya itu ada 32.800. Selanjutnya ada metode harga standar. Dalam metode ini, semua bahan yang ada di dalam persediaan di gudang dianggap harganya sama, yaitu harga standarnya. Dari gambar di atas, kesimpulannya, bahan langsung yang dikirim ke pabrik, jumlah satuannya ada 2.400, nilai rupiahnya ada 18.000, tersimpan di gudangnya ada 2.000 dan 15.000,
Jadi jumlah di kolom jumlah satuannya itu ada 4.400 dan di kolom nilai rupiahnya itu ada 33.000. Baik, selanjutnya ada sisa bahan. Jika di dalam proses produksi terdapat sisa bahan, masalah yang timbul adalah bagaimana memperlakukan hasil penjualan sisa bahan. Yang pertama, pengurang biaya bahan baku yang dipakai dalam pesanan yang menghasilkan sisa bahan. Yang kedua, pengurang terhadap biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Yang ketiga, penghasilan di luar usaha. Dari contoh soal di atas, jawabannya yang pertama, sisa bahan tidak laku dijual, yaitu BOP sesungguhnya 4 juta, persediaan PDP-nya 4 juta, dan yang kedua, sisa bahan laku dijual, kasnya 3 juta, BOP sesungguhnya itu 1 juta, dan pendapatan lain-lainnya itu 4 juta. Selanjutnya ada produk rusak. Produk rusak adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi, di mana produk yang dihasilkan tersebut tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Tetapi secara ekonomis produk tersebut dapat diperbaiki dengan mengeluarkan biaya tertentu. Tetapi biasanya biaya yang dikeluarkan cenderung lebih besar dari nilai jual setelah produk selesai diperbaiki. Faktor penyebab produk rusak ada dua. Yang pertama bersifat normal dan yang kedua akibat kesalahan. Perhitungan unit ekuivalen produk. Produksi selesai ditambah PDP akhir dikali tingkat penyelesaian ditambah produk rusak. Perlakuan harga produk pokok produk rusak. Ada 4. Yang pertama, produk rusak bersifat normal laku dijual. Yang kedua, produk rusak bersifat normal tidak laku dijual. Dan yang ketiga, produk rusak karena kesalahan laku dijual. Dan yang terakhir, produk rusak karena kesalahan tidak laku dijual. Berikut contohnya. Perusahaan memproduksi produk sebanyak 10.000 pieces, komponen radio sebanyak 5% merupakan produk rusak. Berikut data produksi. Biaya bahan baku 1.500.000, biaya tenaga kerja langsung 1 juta, biaya overhead pabrik 500.000. Buatlah jurnal atas produk jika normal laku dijual, normal tidak laku dijual, akibat kesalahan laku dijual, akibat kesalahan tidak laku dijual. Berikut adalah cara penyelesaiannya. Selanjutnya ada produk cacat. Produk cacat adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi, di mana produk yang dihasilkan tersebut tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Secara ekonomis, produk tersebut dapat diperbaiki dengan mengeluarkan biaya tertentu, dan biaya yang dikeluarkan harus lebih rendah dari nilai jual setelah produk tersebut diperbaiki. Faktor penyebab produk cacat ada 2, bersifat normal dan akibat kesalahan. Perhitungan unit ekuivalen produksi. Produk selesai ditambah PDP akhir dikali tingkat penyelesaian ditambah produk cacat. Adapun contohnya, perusahaan mebel indah memproduksi pesanan kursi kayu dengan ornamen besi yang diberi nomor pesanan 900. Biaya dibebankan untuk pesanan sebagai berikut. Biaya bahan baku 150.000, biaya tenaga kerja langsung 100.000, biaya overhead pabrik 50.000. Biaya perbaikan ornamen besi diganti menjadi ornamen kayu. Biaya bahan baku 50.000, biaya tenaga kerja langsung 20.000, dan biaya overhead pabriknya 10.000. Dan berikut adalah cara penyelesaiannya. Sekian, terima kasih.